Salam satu akal sehat semuanya, selamat datang di channel kami tempat menceritakan sebuah fictional story untuk temani kegabutan kalian. Dan sebelum video dimulai, tolong dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya. Dan jika sudah, mari kita mulai. Sebuah pulau kecil di bagian timur Papua mulai mendapat perhatian setelah informasi dari jaringan intelijen menyebutkan adanya pergerakan mencurigakan. Laporan tersebut menyatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata, KKB, sedang mengalihkan basis operasional mereka ke lokasi terpencil yang belum terjangkau oleh aparat keamanan. Pulau itu tidak tercantum dalam rute patroli rutin, tidak memiliki akses transportasi resmi, dan belum pernah menjadi titik pengamanan permanen. Wilayahnya terdiri dari hutan lebat, garis pantai berbatu, serta satu-satunya dataran lapang yang bisa didarati oleh helikopter ringan. Informasi awal diterima melalui kanal komunikasi rahasia milik Badan Intelijen Strategis. Laporan tersebut disertai dengan peta kasar serta koordinat lokasi yang menunjukkan pola pendaratan perahu kecil beberapa minggu terakhir. Tanda-tanda awal pembangunan tempat persembunyian berupa lubang perlindungan, jejak kaki, serta bekas api unggun terekam melalui citra udara. Meskipun belum ditemukan bangunan fisik, data menyebutkan bahwa proses penguatan markas sudah dimulai. Hal ini cukup untuk memicu pengerahan satuan anti-teror. Densus 88 langsung membentuk satu tim khusus yang terdiri dari personel pilihan dengan keahlian bidang taktis, penjinakan bahan peledak, pelacakan hutan, dan komunikasi darurat. Setelah proses persiapan logistik selesai, tim diterbangkan menggunakan helikopter militer dari pos terdekat. Mereka membawa peralatan standar operasi, garis polisi, kamera pengintai, serta senjata ringan dan berat. Tidak ada keterangan kepada publik mengenai keberangkatan ini, dan seluruh operasi dilakukan tanpa keterlibatan media atau dokumentasi terbuka. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, helikopter menurunkan tim di area yang telah dipetakan sebagai titik aman. Lokasi tersebut berada di dekat bukit kecil yang cukup tinggi untuk menjadi pos pantau sementara. Tanpa membuang waktu, tim segera memulai penyisiran awal. Mereka menandai perimeter radius 1 km dari titik pendaratan, sekaligus mulai memasang garis polisi di titik-titik yang berpotensi menjadi jalur masuk dan keluar kelompok bersenjata. Selama beberapa jam pertama, tim tidak menemukan hambatan. Tanah yang diinjak masih lembab, daun-daun patah menunjukkan tanda-tanda aktivitas baru, dan beberapa batang pohon tampak terpotong dengan pola tebasan yang tidak alami. Hal ini mengonfirmasi laporan bahwa pulau tersebut telah dimasuki secara sistematis. Garis polisi mulai membentuk pola blokade yang mencegah pergerakan leluasa dari dalam keluar. Beberapa alat sensor gerak juga dipasang di semak-semak dan pohon besar. Tim menyebar dalam formasi 3 unit kecil. Unit pertama bertugas membangun pos pantau, unit kedua fokus pada pemasangan perimeter pengaman, dan unit ketiga bergerak lebih dalam untuk pemetaan zona hutan. Dalam proses tersebut, mereka menemukan bekas galian yang diduga menjadi awal dari bunker bawah tanah. Struktur ini belum selesai, namun cukup kuat untuk menunjukkan niat membangun fasilitas perlindungan. Di sekitar area itu, mereka juga menemukan tali temali, sisa makanan, dan beberapa amunisi kosong. Semua barang dikumpulkan untuk dianalisis. Hari pertama operasi ditutup dengan laporan lengkap yang dikirim melalui sistem komunikasi terenkripsi. Laporan itu mencantumkan foto-foto, peta pergerakan, dan estimasi kemungkinan jumlah anggota KKB yang sudah menjejakkan kaki di pulau tersebut. Meski belum ada kontak langsung, tanda-tanda ini cukup jelas untuk menyatakan bahwa pulau tersebut telah dijadikan basis baru yang sedang dikembangkan. Dini hari, rotasi jaga dimulai. Tidak ada suara selain angin laut dan gesekan dedaunan. Namun sistem sensor gerak sempat aktif selama 10 detik di sisi timur. Tim belum melakukan tindakan karena tidak ingin mengungkap posisi mereka secara prematur. Mereka hanya mencatat waktu dan lokasi, lalu memperketat penjagaan di sektor tersebut. Semua personel tetap dalam mode siaga penuh. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Densus 88 telah mengubah sebuah pulau tak berpenghuni menjadi area operasi terbatas. Semua pergerakan dicatat. Semua kemungkinan disimulasikan. Tujuan awal tetap jelas, mencegah berdirinya markas baru KKB sebelum menjadi ancaman yang sulit dikendalikan. Tidak ada kompromi dalam eksekusi tugas ini. Setiap langkah dirancang untuk menyudutkan, menutup akses, dan memutus logistik sebelum struktur kekuatan lawan sempat terbentuk.
Babak awal operasi telah selesai, namun tim menyadari bahwa hari-hari berikutnya tidak akan semudah penyisiran awal. Jika laporan benar, maka dalam waktu dekat akan ada kontak langsung, dan itu bukan sesuatu yang bisa dihindari. Pagi hari dimulai tanpa perubahan cuaca yang signifikan. Awan tipis masih menggantung di atas hutan, dan suhu lembab membuat gerakan menjadi lebih lambat dari biasanya. Meski begitu, tim Densus 88 tetap melanjutkan tugas dengan ritme stabil. Setiap anggota sudah terbiasa bekerja dalam kondisi minim kenyamanan. Fokus utama mereka masih sama, menguasai wilayah sebelum lawan memiliki kesempatan untuk mengatur pertahanan. Unit pelacak hutan menjadi garda terdepan. Mereka bergerak menyusuri bagian terdalam dari pulau, membawa peralatan ringan dan persenjataan jarak dekat. Setiap jejak diperiksa secara teliti. Di bagian utara, ditemukan beberapa pohon muda yang ditebang rapi membentuk jalur selebar 2 meter. Tidak ada alasan bagi warga sipil atau pemburu liar untuk membuat jalur sebesar ini di pulau yang secara administratif bahkan tidak berpenghuni. Ini adalah indikasi yang kuat bahwa KKB mulai membentuk jalur suplai atau rute keluar masuk darurat. Lebih ke dalam, salah satu tim menemukan gundukan tanah segar yang tidak alami. Setelah dilakukan penggalian dangkal, mereka menemukan drum plastik besar berisi logistik yang dikemas rapi. Isinya berupa makanan kering, pakaian gelap, beberapa jeriken air, dan 1 unit radio komunikasi. Tidak ditemukan senjata api di dalamnya, tetapi keberadaan radio menunjukkan bahwa komunikasi jarak jauh telah dipersiapkan. Seluruh barang dikumpulkan dan dibawa ke pos utama untuk dianalisis lebih lanjut. Temuan ini mengubah prioritas operasi. Tim komando memutuskan untuk memperluas radius patroli menjadi 2 kali lipat dari zona awal. Kamera pengintai yang sebelumnya hanya dipasang di perimeter luar kini juga mulai dipasang di titik-titik strategis hutan bagian dalam. Beberapa kamera disamarkan dengan dedaunan, dipasang pada pohon tinggi dengan sudut pandang ke jalur pergerakan. Tujuannya bukan hanya untuk mendeteksi pergerakan musuh, tapi juga untuk mencocokkan pola dengan laporan intelijen sebelumnya. Sementara itu, 1 unit pengintai melaporkan adanya bau asap di bagian barat daya pulau. Mereka tidak menemukan api terbuka, namun bau tersebut cukup kuat untuk menunjukkan bahwa aktivitas pembakaran baru saja terjadi. Setelah menyisir lokasi sejauh 400 meter dari titik deteksi bau, ditemukan sisa pembakaran sampah yang masih hangat. Di sekitar lokasi itu, ditemukan jejak sepatu berat dengan pola gerigi militer, berbeda dengan jejak warga sipil atau nelayan. Jarak antar jejak menunjukkan bahwa individu yang bergerak kemungkinan membawa beban berat. Ini memperkuat dugaan bahwa markas sedang dibentuk oleh kelompok terlatih. Analisis cepat dilakukan di pos utama. Dengan bantuan perangkat pemetaan digital, semua titik temuan diplot ke dalam peta digital taktis. Pola mulai terbentuk. Jejak-jejak tersebut tidak menyebar acak, melainkan membentuk busur yang mengarah ke titik tengah pulau, di mana vegetasi lebih rapat dan jalur masuk lebih terbatas. Tim menyimpulkan bahwa ada kemungkinan besar pusat aktivitas kelompok berada di bagian tengah pulau, tersembunyi oleh tutupan alam. Pada siang hari, helikopter kedua dikirim untuk membawa tambahan peralatan, termasuk perangkat pengacak sinyal, unit drone malam, dan persediaan makanan tahan lama. Tidak ada personel tambahan yang diturunkan. Operasi ini dirancang tetap kecil, efisien, dan tidak mencolok. Tujuannya bukan untuk menyerbu, melainkan mengunci. Dalam strategi kontra-teror, isolasi informasi dan logistik seringkali lebih efektif daripada konfrontasi terbuka. Saat sore menjelang, 2 anggota tim pengintai hampir terkena jebakan tali yang dipasang melintang di antara 2 pohon. Jebakan, itu bukan buatan alam. Tali dipasang setinggi lutut, disambung ke alat logam tajam yang dirancang untuk melukai kaki atau membuat korban terjatuh. Ini adalah sinyal pertama bahwa KKB menyadari kehadiran pihak luar. Seluruh personel langsung diberi instruksi untuk meningkatkan kewaspadaan. Jalur patroli diubah secara acak dan anggota diminta tidak melewati jalur yang sama lebih dari sekali dalam 1 hari. Malam hari tiba tanpa insiden tambahan, tetapi tekanan psikologis mulai terasa. Di dalam hutan gelap, suara binatang malam bercampur dengan gesekan pohon yang kadang terdengar seperti langkah kaki. Semua personel dilengkapi dengan night vision dan peluru aktif. Generator portabel dinyalakan dalam interval singkat untuk mengisi ulang perangkat elektronik,
tetapi penggunaannya dibatasi agar tidak memancarkan sinyal panas yang terlalu kuat. Tim pelacak data mulai menyusun profil gerakan kelompok. Mereka menggunakan kombinasi citra satelit, peta panas dari drone, dan catatan jejak yang dikumpulkan sejak hari pertama. Dari semua data yang tersedia, diperkirakan bahwa jumlah anggota aktif di pulau tidak lebih dari 5 orang. Namun, keberadaan 5 orang bersenjata di area yang sepenuhnya tidak terpantau publik adalah risiko yang tidak bisa diabaikan. Satu hal yang menjadi fokus utama adalah sinyal radio yang tertangkap secara lemah oleh alat penyadap. Suaranya sangat tidak jelas, bercampur dengan gangguan frekuensi, namun pola jeda dan panjang transmisi menunjukkan adanya komunikasi kode. Sinyal itu dipantau terus-menerus, dicatat, dan disimpan untuk dianalisis lebih lanjut oleh ahli sandi. Kemungkinan besar, itu adalah komunikasi antar anggota yang menggunakan kode dasar untuk menyamarkan pesan sebenarnya. Hari kedua operasi berakhir dengan peningkatan kesiagaan dan pengumpulan data strategis. Belum ada kontak langsung, tapi semua tanda menunjukkan bahwa pertemuan itu hanya tinggal menunggu waktu. Dengan peta pergerakan semakin jelas, tim kini mulai menyiapkan rencana untuk masuk ke zona tengah. Tidak ada kepastian apa yang menunggu di dalam, namun seluruh tim memahami bahwa situasi ini tidak bisa berlarut terlalu lama, waktu terus berjalan. Semakin lama kelompok itu dibiarkan membangun, semakin sulit untuk membongkarnya. Hari ketiga operasi dimulai dengan penurunan suhu yang signifikan. Pagi ini, kabut tebal menutupi sebagian besar pulau, menciptakan suasana yang lebih dingin dan menambah tantangan bagi tim Densus 88 dalam melaksanakan patroli. Dalam kondisi seperti ini, tim lebih berhati-hati dalam bergerak, karena medan yang licin dan kabut yang menghalangi pandangan bisa menjadi keuntungan bagi musuh jika mereka memutuskan untuk menyerang. Keberadaan KKB kini tidak lagi hanya berdasarkan jejak yang ditemukan di hutan, melainkan melalui indikasi lebih jelas. Tim pengintai berhasil menangkap beberapa sinyal radio yang lebih kuat dan lebih terorganisir. Tidak ada lagi gangguan pada frekuensi, dan komunikasi yang terdengar lebih teratur memberikan petunjuk bahwa kelompok itu sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Sinyal-sinyal tersebut tidak hanya mencakup perintah internal, tetapi juga koordinasi antara beberapa titik di pulau, yang menunjukkan bahwa KKB mulai mempersiapkan taktik pertahanan yang lebih canggih. Pagi itu juga, beberapa personel tim Densus 88 melakukan perjalanan menuju bagian tengah pulau. Menggunakan alat pelacak gerakan dan drone pengintai, mereka berusaha memperkecil area penyisiran dan fokus pada titik yang sudah teridentifikasi sebelumnya sebagai kemungkinan lokasi markas. Mereka bekerja dalam tim kecil untuk menghindari ketertelusuran oleh pihak musuh. Penyisiran mulai bergerak lebih dalam, mengarah ke zona yang lebih sulit dijangkau oleh kendaraan atau helikopter. Akses ke titik tersebut hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki, melewati hutan yang sangat lebat dan tebal. Di tengah perjalanan, tim pengintai menemukan lebih banyak jejak kaki yang menyebar secara strategis, seolah mengarah pada sebuah titik kumpul. Jejak-jejak tersebut mencurigakan karena memiliki pola yang konsisten. Itu bukan hanya jejak kaki, melainkan juga jejak kendaraan roda 2, sejenis sepeda motor dengan modifikasi kasar. Alat pelacak kemudian menangkap lebih banyak sinyal, kali. Ini lebih jelas dan kuat. Dengan setiap langkah, ketegangan semakin terasa. Tim Densus 88 memasang garis polisi lebih lanjut di sekitar area yang semakin sempit. Mereka mulai merencanakan untuk memblokir jalur keluar dari hutan tersebut, sementara tim penyelidik menganalisis informasi dari temuan sebelumnya. Di tengah malam, seluruh tim diberikan instruksi untuk beristirahat sejenak di pos sementara mereka. Meskipun tidak ada pergerakan besar dari musuh, semuanya tetap berada dalam siaga tinggi. Mereka menyadari bahwa meskipun jumlah mereka lebih banyak, faktor kejutan adalah keuntungan besar yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Namun, pada tengah malam sebuah suara terdengar di kejauhan. Itu adalah suara kendaraan bermotor, dan tim Densus 88 segera bergegas untuk memeriksa dari mana suara itu berasal. Dengan menggunakan alat pemantau suara dan pengintai jarak jauh, mereka mendeteksi bahwa sepeda motor yang terdengar itu bergerak ke arah titik yang lebih terpencil di bagian timur pulau. Keberadaan kendaraan itu cukup mengejutkan, karena mengindikasikan bahwa kelompok tersebut memiliki jalur suplai dan kemungkinan besar menggunakan kendaraan untuk membawa logistik atau bahkan senjata. Keberadaan kendaraan itu memberikan gambaran baru mengenai kemampuan KKB di wilayah ini.
Mereka jelas bukan kelompok yang terbatas pada peralatan darurat. Keberadaan motor dan sinyal radio yang semakin terorganisir menunjukkan bahwa kelompok ini mulai memiliki struktur komando yang lebih jelas dan dukungan logistik yang lebih baik. Menjelang pagi, tim memulai persiapan untuk operasi malam berikutnya. Mereka memutuskan untuk bergerak lebih hati-hati dan mendalam ke arah tempat pergerakan motor tersebut. Dalam kondisi kabut tebal dan medan yang berat, tim menggunakan peralatan komunikasi yang sudah disiapkan untuk saling berkoordinasi. Seluruh tim bergerak dalam formasi yang rapat, dengan satu unit pengintai di depan, unit pengawas di belakang, dan unit tengah yang membawa peralatan berat untuk pengamanan dan penangkapan. Beberapa jam setelah bergerak, tim Densus 88 akhirnya mencapai titik yang telah dipetakan sebelumnya. Tanah di sana agak lebih kering, dan di sekitarnya terdapat beberapa tenda yang baru didirikan, meskipun tidak ada tanda-tanda api unggun atau aktivitas yang mencurigakan. Namun setelah beberapa menit menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan bekas-bekas material konstruksi yang baru digunakan. Ada kemungkinan bahwa markas sedang dibangun di tempat ini. Tenda-tenda yang terbuat dari bahan plastik hitam terperangkap di antara pepohonan, sulit untuk terlihat dari udara, namun tim Densus bisa mendekatinya dengan hati-hati. Beberapa dari mereka segera mengelilingi kawasan tersebut, memasang kamera pengintai tambahan untuk memonitor segala pergerakan. Sementara itu, tim lainnya melanjutkan untuk memindai area sekitar. Mereka menemukan lebih banyak jejak sepatu bot militer yang mengarah ke sebuah lereng. Di dekat lereng itu, sebuah lubang besar ditemukan. Kemungkinan besar digunakan untuk perlindungan tambahan atau gudang senjata. Berdasarkan informasi ini, tim Densus memperkirakan bahwa mereka semakin dekat dengan titik utama yang dijadikan markas oleh KKB. Namun, ketika mereka mulai menyusun rencana untuk penyergapan, pergerakan yang lebih besar terdeteksi. Dari dalam hutan, suara sepeda motor terdengar semakin jelas. Sesaat setelah itu, dua motor muncul dari jalur yang lebih rendah dan melaju ke arah markas yang baru dibangun. Mereka berhenti di dekat tenda, dan dua individu terlihat keluar dari kendaraan. Mereka mengenakan pakaian hitam dengan ransel besar yang kemungkinan berisi logistik. Sekarang, Densus 88 tahu bahwa mereka tidak bisa lagi bermain-main. Penangkapan harus dilakukan segera sebelum lebih banyak anggota KKB datang. Tim siap melakukan penyerbuan. Semua rencana segera ditinjau ulang. Unit pengintai yang sudah mengelilingi area bergerak lebih rapat, sementara unit pengamanan utama bersiap untuk penangkapan. Waktu yang tersedia semakin sempit dan ketegangan meningkat. Saat pagi semakin dekat, udara yang dingin di sepanjang lereng dan pepohonan yang rimbun memberikan tantangan berat bagi tim Densus 88. Rencana operasi telah dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Semua anggota tim yang terlibat tahu bahwa momen ini akan menjadi titik krusial, dan mereka harus mematuhi prosedur yang telah disusun dengan seksama. Saat mereka bergerak lebih dekat ke markas KKB, suasana semakin terasa tegang. Setiap langkah yang diambil, setiap helaan napas yang terdengar menjadi semakin terasa berat. Di balik pepohonan yang rapat, unit pengintai dari Densus 88 sudah siap mengawasi. Beberapa dari mereka berkomunikasi melalui alat komunikasi canggih yang memungkinkan mereka untuk memantau pergerakan di sekitar markas yang baru saja ditemukan. Sinyal radio yang mereka terima semakin jelas. Ada dua motor yang datang dengan kecepatan tinggi. Dari informasi yang didapat, mereka sudah bisa mengidentifikasi siapa saja yang berada di dalam kelompok tersebut. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah bahwa dua individu yang baru datang itu tidak sekadar membawa logistik. Mereka membawa sesuatu yang jauh lebih penting, dokumen dan peta. Dokumen-dokumen itu diperkirakan berisi rencana strategis KKB untuk menyerang beberapa pos pemerintahan di Papua. Mereka tahu bahwa ini adalah informasi yang sangat penting yang dapat memengaruhi seluruh perjalanan misi mereka. Sebagai persiapan untuk penyergapan, Komando Densus 88 memberikan instruksi kepada seluruh tim untuk segera mengelilingi dan mengepung markas KKB. Pembagian tugas dilakukan dengan sangat teliti. Ada tim yang bertugas memonitor pergerakan di luar dan memastikan tidak ada gangguan dari arah lain. Ada pula tim yang ditugaskan untuk mengamankan rute evakuasi dan mempersiapkan taktik penangkapan yang akan dilakukan secepat mungkin. Begitu, semuanya siap. Serangan dimulai dengan kecepatan yang luar biasa. Satu unit bergerak maju,
bersembunyi di balik pohon-pohon besar yang tersebar di sekitar markas. Unit lainnya bergerak lebih dekat ke arah markas, dengan perlahan tapi pasti. Ketika mereka mendekat, suasana di dalam markas terlihat tenang. Tidak ada suara gaduh atau aktivitas yang mencurigakan. Namun, Densus 88 tahu bahwa ini adalah saat yang paling rentan. Mereka harus bergerak cepat. Dalam hitungan detik, satu tim melakukan penyergapan langsung terhadap 2 orang yang baru saja tiba. Para anggota KKB yang berada di markas segera menyadari adanya serangan. Beberapa orang melompat keluar dari tenda, sementara yang lain berlari ke arah hutan, berusaha untuk melarikan diri. Tetapi tim Densus 88 sudah siap menghadapi situasi ini. Dalam hitungan detik, mereka berhasil menangkap 2 anggota KKB yang ada di markas tersebut. Sementara itu, anggota lainnya dari tim Densus terus mengepung dan memastikan bahwa tidak ada satupun dari kelompok tersebut yang berhasil melarikan diri. Penyergapan berlangsung cepat dan efektif. Dengan koordinasi yang sangat baik, tim Densus berhasil mengamankan seluruh barang bukti, termasuk dokumen yang mereka bawa, tanpa memberi kesempatan bagi para anggota KKB untuk melarikan diri atau melakukan perlawanan lebih lanjut. Mereka segera memborgol 2 orang yang ditangkap dan mengamankan mereka. Setelah penangkapan selesai, tim Densus melakukan pemeriksaan mendalam terhadap tempat yang sebelumnya digunakan sebagai markas. Mereka menemukan beberapa peralatan militer yang digunakan oleh KKB, termasuk senjata api, amunisi, dan bahan peledak yang tersembunyi di dalam tanah. Semua barang bukti tersebut kemudian diamankan dengan hati-hati sebagai bagian dari bukti yang akan digunakan dalam proses hukum selanjutnya. Di sisi lain, tim medis yang dibawa oleh Densus 88 juga memeriksa kedua orang yang ditangkap. Meskipun mereka tidak terluka, keduanya menunjukkan sikap yang defensif dan tidak mengungkapkan banyak informasi. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan tato di lehernya, tampaknya lebih keras kepala dan mencoba membantah semua tuduhan. Namun, anggota Densus yang berpengalaman tahu betul bahwa mereka harus tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam menghadapi situasi ini. Seluruh tim kemudian kembali ke titik pertemuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan segala barang bukti yang berhasil mereka kumpulkan, mereka siap untuk memulai perjalanan kembali menuju pos utama. 2 anggota KKB yang berhasil ditangkap dibawa dalam pengawalan ketat untuk mencegah adanya upaya pelarian atau perlawanan selama perjalanan. Mereka tahu bahwa meskipun operasi kali ini berhasil, tantangan masih tetap ada. Proses hukum dan pengadilan akan menjadi langkah berikutnya dalam menghukum para pelaku. Pada saat yang sama, seluruh tim Densus 88 merasa lega, tetapi juga waspada. Misi mereka baru saja dimulai, dan meskipun 2 orang telah ditangkap, mereka masih belum tahu berapa banyak anggota KKB lainnya yang bersembunyi di pulau ini. Rencana mereka untuk mengekang aktivitas kelompok tersebut tidak akan berhenti hanya dengan penangkapan ini. Mereka harus memastikan bahwa pulau ini benar-benar aman, dan seluruh kelompok KKB di wilayah ini tidak dapat lagi melanjutkan aksi teror mereka. Seiring dengan kembalinya tim Densus 88 ke pos utama, suasana hati mereka mulai mereda, meskipun kewaspadaan tetap tinggi. Mereka telah berhasil menangkap 2 anggota KKB yang dicari, dan ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam misi mereka untuk mengakhiri ancaman di Papua. Dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan terus bekerja sama dengan aparat keamanan lokal untuk memastikan bahwa kelompok KKB tidak lagi memiliki tempat di pulau ini. Sementara itu, kedua orang yang ditangkap dipindahkan ke fasilitas yang lebih aman untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka akan dihadapkan pada pengadilan, di mana mereka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peran mereka dalam kelompok KKB. Mereka yang terlibat dalam tindakan terorisme dan perlawanan bersenjata akan dihukum seumur hidup, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penangkapan ini bukanlah akhir dari operasi, namun ini adalah awal dari banyak tindakan yang akan diambil untuk memastikan bahwa kelompok KKB tidak lagi mengganggu kedamaian dan keamanan di Papua. Bagi tim Densus 88, keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras dan ketekunan mereka yang telah memberikan hasil yang memuaskan. Meskipun mereka tahu masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, namun kemenangan ini memberikan harapan baru bagi masyarakat Papua dan seluruh Indonesia. Dengan ini, operasi Densus 88 di pulau terpencil di Papua mencapai titik puncaknya. Penangkapan 2 anggota KKB
disertai dengan pengamanan barang bukti yang ditemukan, menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasi aparat keamanan Indonesia dalam menanggulangi terorisme tidak pernah surut. Namun, meskipun ada hasil yang menggembirakan, kesadaran bahwa ancaman masih ada membuat tim Densus tetap siaga. Dengan demikian, cerita ini mengakhiri rangkaian operasi yang dilakukan oleh Densus 848. Ketegangan dan ancaman yang dihadapi selama misi menunjukkan pentingnya keberanian, ketelitian, dan koordinasi yang sempurna untuk mengatasi ancaman yang ada, membawa rasa aman bagi masyarakat, dan memastikan bahwa negara tetap kokoh dalam menjaga keamanannya.